latihan menggunakan toilet. Di dunia nyata orang melatih anak mereka menggunakan toilet. Mereka tidak mendidik anak mereka menggunakan toilet. Orang melatih anjing mereka tidak mendidik anjing mereka. Istilah anjing Pavlov muncul untuk menunjukkan besarnya perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Dalam istilah sederhana bunyikan lonceng, maka anjing Pavlov akan meneteskan air liur dan merasa lapar, bahkan meski tanpa makanan di sekitar mereka. Bagi Anda yang tidak familiar dengan istilah anjing Pavlov, istilah itu diambil dari nama psikolog ternama sekaligus menang Nobel dari Rusia, Ivan Pavlov tahun 1849-1936, yang dikenal atas penelitiannya terhadap sistem pencernaan anjing. Dia diasosiasikan dengan istilah refleks terkondisi. Istilah anjing Pavlov digunakan untuk menggambarkan orang semata-mata beraksi terhadap situasi secara otomatis, bukannya menggunakan pemikiran kritis. Periklanan modern menggunakan refleks konsekuensi secara luas. Anda yang segenerasi dengan saya barangkali ingat rokok Winston punya tagline berbunyi Winston tastes good. Rumah kita mengisi bagian kosong itu like a cigarette shoot, atau how do you spell relief? Jawaban kita Rollids. Para pengiklan melatih kita sebagaimana Pavlov melatih anjingnya. Saat ini Pavlov menggunakan bebek untuk membuat mereka tetap ada di benak kita. Asuransi Geico menggunakan tokek hijau untuk membuat mereka tetap ada di pikiran kita. Industri layanan finansial melakukan hal sama. Orang bekerja keras untuk mendapatkan uang dan tanpa berpikir menyerahkan uang mereka ke bank serta dana pensiun. Di banyak sekolah, pengguna sekolah dengan bangga mengatakan ada pendidikan finansial di sekolah mereka. Pada kenyataannya itu pelatihan finansial, bukan pendidikan finansial, sebagaimana halnya Pavlov melatih anjingnya untuk meneteskan air liur bahkan ketika tak ada makanan, memicunya. Makan hal uang, jutaan orang pendidikan tinggi terlatih bukannya terdidik. Sebagai contoh, saya akan menguji Anda untuk melihat apakah Anda bisa mengisi bagian-bagian yang kosong. Bersekolahlah, raih nilai bagus dan dapatlah bekerjalah dengan giat, tabunglah uang Anda, berilah rumah karena Anda adalah aset, gunting kartu kredit Anda, bebaskan diri dari utang, hiduplah bahwa pendapatan Anda untuk jangka. Dan banyak orang berpendidikan mengira itu pendidikan finansial. Terlebih sangat merubah melihat orang disebut pakar berkata, bersekolahlah, dapatkan pekerjaan, tabunglah uang, gunting kartu kredit, dan bebaskan diri Anda dari utang. Rumah Anda adalah aset, hidup di bawah pendapatan, berinvestasilah untuk jangka panjang pada portofolio yang diversifikasi dalam saham, obligasi, dan reksadana. Itu bukan pendidikan finansial, itu pelatihan finansial. Pelatihan yang sama dengan yang Pavlov dulu gunakan pada anjingnya, setelah yang para pengiklan gunakan untuk menjual rokok, antisida, dan asuransi. Ketika krisis finansial 2007 menghantam, banyak di antara mereka yang mengikuti pelatihan finansial meyakini bahwa mereka terdidik secara finansial dan kehilangan semuanya. Pekerjaan, rumah, dana pensiun, dan tabungan. Banyak pernikahan hancur. Lebih parahnya, sekolah-sekolah yang berada dalam gerobak pendidikan finansial terus masuk bankir untuk mempromosikan kebijakan menabung atas nama pendidikan finansial. Sekolah juga membawa masuk perencana keuangan yang melatih pikiran-pikiran
belia untuk meyakinkan bahwa berinvestasi untuk jangka panjang pada portofolio diversifikasi dalam saham juga reksadana merupakan hal cerdas untuk dilakukan. Secara gegabah menyerahkan uang kepada orang yang benar-benar asing bukanlah hasil akhir pendidikan finansial yang bagus, itu hasil akhir pelatihan. Saya yakin para pendidik itu orang-orang berniat baik, tapi refleks kondisi mereka membutakan mereka terhadap kenyataan bahwa para bankir dan perencana keuangan yang mereka undang ke sekolah bekerja untuk organisasi yang menyebabkan serta mendapat keuntungan dari krisis finansial itu. Perusahaan seperti Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lehman Brothers, mereka sudah tidak ada. Perusahaan-perusahaan itu terus memperkerjakan para siswa paling cemerlang yang terdiri secara finansial dari sekolah-sekolah terbaik di dunia dan melatih mereka menjalankan perusahaan serta menjual layanan keuangan mereka. Itu bukan pendidikan finansial, itu pelatihan penjualan. Boleh sampaikan, wassalam.